Ya, materi silogisme hampir keluar pada semua jenis tes seperti tes CPNS atau tes kedinasan ya. Apabila nanti Anda akan mengikuti tes seperti STAN, STIS, dan lain sebagainya, materi-materi atau soal silogisme ini hampir 100% keluar. Jadi menguasai materi tes silogisme kategorial ini tentu sangat penting sekali. Sahabat, sebelum lanjut, bagi sahabat yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu, kemudian bunyikan loncengnya atau beri komentar demi keberlanjutan channel ini. Aturan-aturan yang berkaitan dengan silogisme kategorial. Yang pertama, jika semua premisnya menggunakan semua, atau premis satunya semua, premis keduanya semua, maka kesimpulannya adalah semua. Misalnya, atau contoh ya, semua manusia dapat sakit. Ini semua. Kemudian semua manusia dapat mati. Premis yang kedua juga semua. Maka kesimpulan yang benar adalah juga semua, yaitu semua manusia dapat sakit dan mati. Cara pertama bisa seperti ini. Semua manusia itu adalah variabel ya, misalkan kita sebut sebagai P. Kemudian dapat sakit juga variabel, kita sebut sebagai Q. Kemudian yang kedua, semua manusia sama dengan yang pertama, kita sebut P. Kemudian dapat mati, kita sebut R. Maka kesimpulannya adalah semua manusia dapat sakit dan mati. Secara sederhana kesimpulannya P ditambah Q ditambah R, kurang lebih seperti itu. Nah, cara yang kedua, saya sering membuat penggambaran seperti ini. Ini adalah himpunan dari manusia, yaitu semua manusia. Jadi ini adalah himpunan semua manusia. Saya bentuk lingkaran. Semua manusia bagaimana? Dapat sakit. Kemudian semua manusia juga dapat mati. Maka kesimpulannya tinggal kita tambahkan saja. Semua manusia dapat sakit dan dapat mati. Kita masuk ke aturan yang kedua. Bila salah satu premisnya partikular. Bila salah satu premisnya partikular. Atau menggunakan sebagian, sementara, beberapa, atau ada. Maka kesimpulannya harus sebagian, sementara, beberapa, atau ada juga. Contoh ya, semua manusia dapat mati. Semua manusia dapat mati. Dapat sakit ya, maaf. Kemudian sebagian manusia, ini sebagian, dapat mati. Maka kesimpulannya juga harus sebagian. Jadi kesimpulannya sebagian manusia dapat sakit dan dapat mati. Jadi kalau kita lihat cara pertama ya, semua manusia kita sebut P, dapat sakit kita sebut Q, sebagian manusia kita sebut S, dapat mati kita sebut R. Maka kesimpulannya adalah sebagian, karena ini menggunakan sebagian.
maka kesimpulannya sebagian. Sebagian manusia dapat sakit dan dapat mati. Atau S ditambah Q ditambah R. Kemudian kita lihat cara yang kedua. Nah, ini yang sering saya pergunakan ya, untuk mempermudah pemahaman ketika mengerjakan soal silogisme kategorial. Nah, ini adalah himpunan semua manusia. Semua manusia dapat sakit. Sebagian, nah ini saya tandai, ini yang sebagian ya. Ini yang sebagian. Sebagian manusia dapat mati. Maka kesimpulannya adalah pada sebagiannya, bukan semua. Kesimpulannya adalah ke sini. Jadi sebagian manusia dapat sakit dan dapat mati. Jadi kesimpulannya sebagian manusia dapat sakit dan dapat mati. Kita lanjut aturan yang ketiga. Jika salah satu premisnya negatif, kesimpulannya haruslah juga negatif ya, jika salah satu premis negatif. Misal, premis yang pertama positif, semua manusia dapat sakit. Premis yang kedua negatif, sebagian manusia tidak dapat mati. Nah, karena di sini menggunakan sebagian dan juga menggunakan kata negatif tidak, maka kesimpulannya juga harus sebagian dan juga menggunakan tidak. Jadi kesimpulannya sebagian manusia dapat sakit dan tidak dapat mati. Nah, ini kalau saya misalkan ini adalah himpunan semua manusia. Semua manusia bagaimana? Dapat sakit. Kemudian sebagian manusia, misalnya ini ya, ini adalah himpunan sebagian manusia. Sebagian manusia tidak dapat mati. Maka kesimpulannya yang ini, sebagian manusia dapat sakit dan tidak dapat mati. Bagaimana, mudah ya sahabat ya? Ya, kita lanjut. Kalau kita lihat cara yang kedua ya, ini cara yang kedua. Misalnya semua manusia, kita misalkan P dapat sakit, kita misalkan Q ya. Kemudian premis yang kedua, sebagian manusia, kita misalkan R, tidak dapat mati, kita misalkan S, maka kesimpulannya adalah sebagian manusia, R, dapat sakit, Q, dan tidak dapat mati, atau R plus Q plus S. Kita lanjut ke aturan silogisme kategorial yang keempat. Jika semua premisnya partikular, maksudnya menggunakan sebagian, sementara beberapa atau ada, maka tidak sah ditarik kesimpulan. Contoh ya, sebagian manusia dapat sakit. Sebagian manusia, misalnya manusianya di sini Budi, dapat mati. Maka tidak sah disimpulkan sebagian manusia atau Budi dapat sakit, dapat mati. Kenapa begitu? Karena Budi bisa jadi dia masuk ke sebagian manusia yang
tidak dapat sakit. Atau Budi bisa juga adalah sebagian manusia yang dapat sakit. Karena tidak pasti, Budi ini masuk ke bagian manusia yang dapat sakit atau tidak dapat sakit, maka tidak sah ditarik kesimpulan. Jadi sahabat, apabila menemukan soal yang seperti ini, semua premisnya partikular, menggunakan sebagian-sebagian, maka mestinya kesimpulannya adalah tidak sah ditarik kesimpulan atau tidak dapat disimpulkan. Nah, bagaimana? Tambah bingung atau tambah paham, sahabat ya? Ya, pelan-pelan ya. Bagi yang masih bingung, pelan-pelan dicermati. Dan nanti untuk video-video selanjutnya akan kita bahas lebih jauh ya tentang berbagai contoh silogisme kategorial. Sehingga nanti ketika sahabat akan tes, akan bisa menjawab dengan tepat. Kemudian kita masuk aturan yang kelima. Atau aturan yang terakhir ya, sahabat, pada pertemuan atau sesi kita saat ini atau kali ini. Aturan yang kelima, jika semua premisnya negatif, premis negatif itu bisa menggunakan bukan, tidak, dan lain sebagainya. Dan saling bertentangan. Jadi negatif saling bertentangan, maka ini pun tidak sah ditarik kesimpulan. Contohnya seperti ini misalnya. Ayam bukan sapi. Kucing bukan ayam. Nah, ini kan saling bertentangan ya. Ayam. Ini himpunan sendiri. Karena dia bukan ayam, ini bukan sapi, maka sapi pun himpunan sendiri. Kucing bukan ayam. Nah, kucing pun himpunan sendiri. Maka ini tidak sah ditarik kesimpulan. Kenapa? Karena benang merahnya nggak ada ini. Atau antara ayam, kucing, dan sapi tidak merupakan himpunan bagian. Maka apabila sahabat menemukan pola soal seperti ini, maka ini tidak sah ditarik kesimpulan atau tidak dapat disimpulkan. Nah, sahabat, bagaimana? Mudah-mudahan dari penjelasan saya tentang silogisme kategorial ini, sahabat akan semakin mengerti dan paham. Pada video selanjutnya, saya akan memberikan contoh-contoh lain ya, atau beberapa contoh dari beberapa soal yang berkaitan dengan silogisme kategorial. Nanti kita cek apakah aturan ini betul atau tidak. Nah, selain itu juga nanti pada video-video berikutnya ada pembahasan silogisme hipotetik ya. Yang jika misalnya hari ini hujan, besok libur, nah itu merupakan silogisme hipotetik. Tentu cara penyimpulannya agak berbeda dengan silogisme kategorial. Baik sahabat ya, kira-kira itu materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Tetap semangat untuk terus belajar. Triknya adalah sesering mungkin latihan soal. Sering mencari soal, kemudian coba kerjakan, kemudian sering mengoret-oret ya, atau membuat permisalan-permisalan untuk mempermudah sahabat untuk memahami soal-soal silogisme ini. Karena soal ini pastinya dan tentunya 100% keluar ya, apabila nanti sahabat mengikuti tes CPNS atau tes kedinasan seperti STAN, STIS, STTD, atau mungkin IPDN dan lain sebagainya. Nah itu ya, jangan pernah menyerah sebelum berusaha. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan sampai berjumpa lagi pada video-video selanjutnya.